Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah waspadalah akan sakit ini. Sakit apa ya? Di sini hal paling utama sakit medis yang akan datang kepada dirimu di hari esok. Jadi kamu lebih waspada ya. eh tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Leo. Leo, Leo, Leo. Leo, sakit fisik. Non fisik bisa langsung personal reading ya. Karena kalau kita bicara non fisik lagi, wah repot ya. Ini untuk tema kita penyakit medis ya. Jadi kalau penyakit non medis nanti bisa personal reading, karena ini belum tentu semuanya mempunyai penyakit non medis ya. Bisa langsung, karena ini energi general kan, jadi energi banyak orang. Tetapi di sini energi medis, energi sakit medis yang akan datang kepada kamu ya. Jadi kamu sudah bisa melihat kamu bisa mendengarkan ya, dan kamu, oh ternyata saya akan terserang penyakit ini ke depan. Saya harus mencegahnya dengan ini ya, supaya ke depan jangan terjadi. Nah gitu, bukan hanya oh Kak Ica sudah bilang saya akan sakit ini, ya udah deh saya beli obatnya banyak-banyak aja deh, pasrah-pasrah aja. No ya, itu bisa dicegah dari pola hidup kamu ataupun apa yang kamu lakukan ya. Jadi ada tindakan supaya penyakit itu tidak menyerang kamu ya. Oke, kita lihat Leo di sini ya, ada kartu King of Wands, ada King of Swords, wow, ada juga Nine of Cups. Kita lihat lagi The High Priestess. Di sini ada Ten of Swords. Oke, berikutnya di sini ada Queen of Swords. Ada Three of Pentacles. Dan di sini ada Six of Wands. Wow. Leo ini sebenarnya nih ke mental ya. Leo, kamu sakit hati ya. Sebenarnya sakit-sakit ini terjadi karena kondisi mental kamu yang lagi drop ya. Nggak usah pikir banyak kata orang atau apapun yang membuat kamu tidak nyaman. Akhirnya kamu pikiran dan menyakiti dirimu sendiri. Kenapa? Karena pikiranmu yang enggak-enggak gitu, Leo. Kenapa? Ya, mental kamu lagi rusak nih. Ya, mungkin tekanan dari pimpinan, tekanan dari pasangan, tekanan dari anak, keluarga, bahkan tekanan dari diri sendiri. Akhirnya timbul penyakit-penyakit yang sebenarnya nggak perlu, tapi karena pikiran akhirnya timbul penyakit itu. Contoh mungkin sakit kepala, migrain, ini lebih banyak ke kepala ya. Saya merasakan energinya seperti gitu. Ya, darah tinggi, cepat emosi. Akhirnya kamu contoh ya,
kamu ribut dengan kamu dimarahi ya, ataupun mungkin kamu lagi bentrok dengan pimpinan, tapi karena kamu tidak bisa meluapkan itu, akhirnya kamu meluapkan ke keluarga, entah anakmu, entah pasangan. Kasihan mereka nggak tahu apa-apa, tapi langsung kamu ngegas. Kenapa? Karena kamu udah pendam dalam hati kamu, yang mana kamu tidak bisa luapkan itu di pimpinan. Akhirnya orang lain yang dapat, ataupun mungkin kondisinya kamu telan sakit hati, kepahitan itu, dan akhirnya migrain, sakit perut, ya, ulu hati ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh kayaknya, kalau bukan ini, entah dengan yang maksudnya kalau dibicara tekanan ya, bukan hanya dari pimpinan ya. Jadi tekanan ini yang membuat kamu tuh nggak ada selera makan, ya, makan nggak teratur, ya, terus tidur juga nggak teratur. Atau kalau kamu tidur tapi kok badan pegel-pegel, ya karena kamu merasa bahwa saya tuh kayak ibaratnya gini, kamu tuh tidur istirahat tetapi nggak tidur gitu, karena pikiran alam bawah sadar kamu itu berjalan. Wah, besok saya harus bikin kegiatan apa nih, wah besok ini udah jatuh tempo nih, wah pasanganku selingkuh nggak, wah ini anak saya ini gimana kok bikin pusing aja sayanya, atau mungkin ada anak yang sakit sehingga kamu juga ikut sakit. Nah, ini bicara mental. Habis itu ke fisikmu, dimana fisikmu akhirnya drop. Atau mungkin kondisinya ya, kamu ada masalah dengan mertua, ipar, keluarga, suami, istri. Akhirnya mereka cerita-cerita kamu di keluarga lainnya, akhirnya kamu merasa bersalah atau merasa terintimidasi, dan akhirnya kamu sendiri yang berpikir enggak pada diri kamu, dan akhirnya timbullah penyakit itu. Atau mungkin kamu difitnah oleh teman kantor. Ini contoh ya, karena saya bicara mental. Ada yang mau merusak dirimu dari mental, ya. Mereka tahu bahwa kamu tuh orangnya independen, tidak bisa ya, pokoknya dia mau mengatur kamu ya, atau menjatuhkan kamu, sehingga dia menyerang mentalmu, dan akhirnya fisikmu yang menjadi korban. Orang kan seperti gitu. Bagaimana caranya supaya saya tumbangkan Leo? Saya nggak bisa langsung up gitu, saya nggak bisa langsung membuat dia jatuh, dia tangguh. Tetapi bagaimana caranya supaya saya terlihat baik tetapi bisa menusuk? Yaitu dia serang mentalmu, dan akhirnya kamu terjatuh sendiri dari dirimu sendiri, yaitu penyakitmu gitu. Ya, jadi mental kamu nih harus dimaksimalkan ya. Kadang-kadang lihat tuh, saya nggak biasa, saya biasa aja kok, saya sudah memaafkan, saya sudah ini, padahal hatinya enggak loh. Nah, ini yang membuat ada penyakit hati itu, akhirnya penyakit-penyakit lainnya muncul ya. Jadi saya bilang kamu harus bisa memaafkan dan bisa menerima dirimu dulu ya. Jadi seperti gitu. Paling utama itu adalah pikiran kamu harus tenang, jangan ada tekanan. Kalau tekanan nanti penyakit-penyakit lainnya muncul. Ini penyakit, ada tekanan darah tinggi ya. Terus saya lihat juga di sini bisa ke jantung karena tekanan ya, kamu pendam itu. Hati-hati, mungkin kamu rasa biasa aja kok kak, ya biasa aja, tapi dampaknya nanti luar biasa di hari mendatang loh. Jadi jangan terlalu dibilang menyepelekan yang kecil, penyakit kecil, karena penyakit kecil itu adalah sumber dari penyakit besar nantinya kalau tidak diobati ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Saya merasakan di sini energi penyakit hati. Penyakit hati ini berarti ya mungkin dari sakit hati kamu ya. Terus memang penyakit hati gitu. Saya kurang ini ya, tapi mungkin di sini penyakitnya ini karena makan hati ya, tekanan ya, itu sudah. Jadi bagian-bagian pernafasan hati, terus jantung itu ya. Itu yang akan menyerang kalau kamu tidak melepaskan energi negatif itu ya. Pelongkan aja gitu, kamu tuh kayak macam bagaimana ya, membawa masalah yang sudah berlalu ke masa depan. Akhirnya tubuh dalam kamu kelihatan fisiknya oke, biasa aja, baik-baik gitu kan, tapi kamu tidak tahu bahwa tubuh fisik bagian dalam kamu tuh terluka. Makanya saya bilang, kalau macam kamu ada masalah kan, pertama kepala, migrain, ataupun mungkin kamu asam lambungnya tinggi. Kita kan bicara hormon, kita bicara syaraf juga. Kalau ada tekanan itu syaraf kita gimana. Jadi jangan hanya bilang, saya terlambat makan, tapi akhirnya lambung kamu bisa menjadi korban. Kenapa? Karena lambung itu kalau kita tertekan ataupun apapun ya, dibilangnya
mengeluarkan asam lambung yang sangat banyak gitu. Ya, jadi jangan kamu berpikir bahwa wah saya nih sakit mah ya karena saya terlambat makan. Padahal sebenarnya tidak, karena dari pikiran juga. Ya, dan kamu mungkin juga terlambat makan dan akhirnya komplit lah gitu penyakit untuk bisa kamu penyakit asam lambung. Ya, jadi jangan sepelekan pikiranmu. Ini yang paling utama nih pikiran. Ya, jadi akhirnya yang di dalam-dalam itu kelihatan kamu baik-baik saja, fisik kamu baik-baik saja, tapi ternyata no. Ya, hati-hati. Terus berikutnya saya lihat di sini ya, kamu penyakit mata. Ya, ini terlalu banyak nonton TV, nonton HP, ya lihat HP ataupun mungkin laptop ya, dan akhirnya matamu lelah. Itu berdampak juga ke kepala kamu. Sering sakit kepala ataupun mungkin kondisinya kamu salah posisi. Kamu posisinya tuh mager-mageran dan tidur sambil nonton HP berjam-jam, akhirnya matamu lelah dan akhirnya apa? Dampaknya ke kepala bagian belakang. Nah itu ya, jadi jangan sepelekan, wah saya cuma nonton kok kak, iya tapi matamu itu. Jadi kalau contohnya ya, kamu kok saya sudah minum obat pusing tapi kok saya masih pusing ya, sakit kepala ya, kenapa ya? Padahal kamu tidak tahu bahwa bukan sakit kepalanya, yang bukan karena kamu sakit kepala gitu, tetapi karena matamu itu berdampak ke sakit kepala itu. Jadi cari penyebabnya, bukan langsung kamu vonis oh saya sakit kepala karena memang saya sakit kepala gitu. Padahal sumbernya dari mata. Mata kamu lelah. Nah ini harus bisa dilihat juga ya, dampak-dampaknya. Bukan hanya wah saya sakit kepala berarti saya harus minum obat ini, obat sakit kepala. Padahal sebenarnya bukan sakit kepala, bukan obat. Ya itu hanya peredam. Sumbernya besok kambuh lagi. Sumbernya yang harus kamu perbaiki gitu ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini sakit pinggang, pinggul. Ini banyak minum air putih, banyak olahraga. Ini bisa-bisa tersumbat darah kamu nih, atau pengentalan darah apa ya, saya kurang tahu mah bahasa kedokterannya ya. Nanti kamu bisa menyesuaikan, saya cuma bisa pakai bahasa-bahasa yang saya tahu saja dan semoga kamu bisa memahami bahasa saya ya. Jadi ini karena kurang gerak. Kamu itu banyak pergi naik motor, naik mobil ya. Tidak ada gerak, tidak ada pemanasan dalam tubuh. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Kurang pemanasan dalam tubuh, jadi darah itu kayak ngalirnya kurang bagus, kurang lancar gitu. Jangan sampai nanti ada penyakit lainnya gitu, entah penyumbatan darah atau apa gitu, saya nggak tahu ya penyakit. Kalau darah nggak lancar itu biasa penyakit apa, atau bahkan mungkin ginjal ya, karena terlalu banyak duduk. Minum air putih banyak dan banyak olahraga, ibaratkan ya kamu gerak-gerak dikit pagi-pagi gitu ya, supaya tubuh kamu panas, ataupun mungkin kamu berjemur, karena saya lihat juga di sini kamu kebanyakan di AC. Kalau bisa AC kamu tuh prionnya itu diganti, atau kipas angin itu dibersihkan gitu ya, dibersihkan. Karena saya lihat di sini flu ya, mata kemerahan karena alergi udara, alergi debu ya, kulit agak sedikit gatal-gatal dikit ya, telinga itu jangan pakai headset ya. Terus radang. Nah ini hati-hati, radang. Kamu sudah radang makan gorengan, habis itu makan yang dingin-dingin lagi, es krim, dan tuh Cicak sudah menegaskan. Jangan ya. Pola hidup sehat, makan bening-bening aja. Jangan terlalu banyak makan yang aneh-aneh, junk food itu jangan. Boleh tapi sesekali saja ya. Sakit pinggang tadi saya bilang ya, sakit pinggul banyak minum air putih. Terus rematik itu ya, kalau bisa banyak makan yang sayuran-sayuran yang bening-bening ya. Terus sayuran-sayuran nih apa ya, ya pokoknya sebenarnya sih olahraga sih, bukan masalah pola makan yang bagus dengan paling utama itu adalah olahraga. Dan lesu ini karena imun kamu kurang. Nah ini makanya semua olahraga, kembali lagi ke olahraga. Jadi kamu tuh harus banyak olahraga di pagi hari kalau memang bisa ya, sebelum matahari terbit itu kamu udah jogging. Jadi pada saat matahari terbit kamu udah ada agak keringat dikit, tambah lagi sinar matahari, udara segar kamu hirup, terus matahari sudah terbit, kamu berjemur dikit, wah itu enak sekali tuh, dampaknya luar biasa dibandingkan matahari sore ya, sudah banyak polusi, debu. Apalagi kalau kamu pergi ke gym, wah itu tambah stres lagi. Kenapa? Karena kalau kita ke gym itu kan orientasinya tubuh bagus ya,
Jadi seolah-olah kayak aduh gimana ya, tapi kalau kita lari di alam itu luar biasa energinya ya, karena kita bisa bisa menyatu dengan alam ya, dan menghirup udara segar. Nah makanya saya sarankan di pagi hari ya, di pagi hari jogging-jogging, nggak usah kalau kamu mau lari silahkan, tapi kalau memang tidak ya jalan-jalan santai, jogging, nah itu paling utama. Karena eh, bicara mental juga tadi kan, dan imun ya, THT tadi saya bilang, telinga hidung tenggorokan itu ya, jangan sampai flu, terus gatal-gatal di bagian mata juga itu ya, debu-debu ya, telinga, bagian mata, terus bagian tenggorokan dan hidung ya. Makanya jangan kamu pakai masker aja, pakai masker ya, karena itu berkaitan juga. Macam contoh ya, kamu pergi menghirup udara kurang bagus ya, itu bisa ke telinga kamu nanti suka gatal, karena mereka punya satu saluran kan. Makanya biasa kalau dokter itu ada THT, telinga hidung tenggorokan, karena satu 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 kayak macam apa dibilangnya, satu jalur lah gitu ya. Tenggorokan bisa radang kalau kamu makan gorengan dan di tempat yang kurang bagus, berdebu ya. Terus telinga kamu bisa gatal, meler juga hidungnya, mata gatal, merah ya, kemerahan. Nah ini ya, jadi seperti gitu. Yang lainnya coba saya lihat dulu ya, itu lebih ke pegel-pegel aja itu yang saya bilang ya, karena mungkin kamu masuk angin, kurang gerak juga. Terus kalau tidur itu ya, beban-beban di dunia nyata jangan bawa di dunia alam bawah sadar ya, supaya hidup kamu nyaman, tidur kamu nyenyak. Hidup kamu nyaman nih artinya ya pada saat tidur ya nyaman gitu. Tidurnya nyenyak supaya pada saat kamu bangun nyaman juga, kamu nyaman kan. Ada biasa kamu merasakan kok badanku pegel-pegel ya, padahal saya cuma tidur-tidur doang tapi pegel terus ya, ataupun mau kok mager ya, itu karena kamu membawa beban kamu di dunia nyata ke dunia mimpimu, serasa kamu tidak tidur gitu ya. Cuman itu saja sih ya, yang paling penyakit yang paling tadi ya, jantung, hati-hati itu ya, jantung, paru-paru dan hati itu yang paling riskan, hati-hati jangan sampai itu terjadi ya. Yang lainnya penyakit-penyakit kecil, tetapi jangan sampai penyakit kecil kamu remehkan ya, karena itu akan berdampak ke penyakit yang besar. Jadi selalu waspada, selalu hidup sehat, dan jangan lupa berolahraga. Oke, itu Leo yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.